Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Orang yang merusak janji Allah setelah dia mengikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang telah diperintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang itulah yang memperoleh kutukan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jamaah yang mulia, pada kesempatan malam ini merupakan kegiatan perdana bagi MTC kampus untuk melakukan safari, kalau mau dibilang safari Senin, ke seluruh kebun kita yang ada. Insyaallah mudah-mudahan setiap waktu akan dilaksanakan. Dan ya repotnya kalau nanti kita merasa pengajian ini tidak tuntas, ini durasinya bisa balik kemari belum tentu setahun sekali jadi nanti kan. Jadi kalau saya mungkin saja bisa dilanjutkan karena saya siap ketika Pak Firun meminta untuk kemudian ya bersama PTPN melalui kegiatan MTC melakukan safari dakwah di kebun, saya mewakafkan malam Selasa ini. Dan insyaallah dulu pun saya ingat kita sudah pernah mengaji, cuma juga tidak lama, hanya seingat saya cuma 2 kali. Setelah itu kita terputus. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Allah memberikan kelapangan di kuburnya, kebaikan bagi semua amal soleh yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya, dan insyaallah kita menjadi penyusul yang baik, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kelak nanti di yaumul akhir dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita malam ini mungkin kalau judulnya berat, tapi saya akan berupaya untuk menyampaikan dalam bahasa yang mudah. Sering para ustaz, para alim mengatakan ada 3 pilar pembangun Islam, seperti yang pernah disampaikan Nabi di saat Nabi mengajari umat ini melalui Jibril. Jadi dalam dakwah ini banyak pola Nabi mengajar. Ada menjelaskan Islam langsung detail-detail melalui dari ayat. Ada penjelasan mengambil pesan kisah. Contoh, Nabi bicara tentang 3 orang yang tersesat. Bukan tersesat sih, sebenarnya lebih tepatnya nggak bisa keluar dari gua setelah mereka bermalam di dalamnya dan saling menceritakan amal soleh yang mereka punya, dan mereka minta kepada Allah karena sebab keikhlasan dalam melakukan amal soleh itu mereka bisa diselamatkan keluar dari mulut gua. Nah, siapa orang yang 3 ini? Kapan peristiwanya? Di mana? Bagaimana? Nabi tidak ceritakan. Dan ini style, ini pola Quran. Atau cerita Ashabul Kahfi, diceritakan bahwa ada orang yang bersembunyi dalam gua. Mereka jumlahnya bisa 7, bisa yang ke-8 adalah anjingnya, atau mereka bisa 8 orang, yang ke-9 adalah anjingnya. Artinya jumlah mereka nggak penting berapa orang, tapi yang penting sebenarnya adalah siapa mereka, kenapa mereka pergi ke dalam gua, dan berapa lama mereka tidur di dalamnya. Pelajarannya adalah mereka tertidur dalam takaran tidur yang tidak wajar. Kalau ada orang tertidur 1 hari 1 malam, itu saja sama kita sudah tidak wajar. Ini orang tidur 300 tahun lebih dan bisa bangun dan segar seperti dia baru bangun, seperti tidurnya cuma sehari atau 2 hari saja. Dan ini bicara tentang kebesaran Allah. Nah, pola yang lain adalah yang sedang kita pelajarin ini. Satu hari Nabi sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Kalau bahasa kita sekarang, pakaiannya kinclong.
dan berambut sangat hitam. Artinya dia berada di puncak kedewasaannya, di mana pada saat itu dia datang seperti tidak ada tanda-tanda musafir, padahal tidak satu pun sahabat yang mengenal dia. Ini hadis sebenarnya pelajaran juga bagi kita yang ngaji. Seharusnya yang namanya menimba ilmu itu tidak boleh pace the time, hanya menghabiskan waktu, atau a part of time, hanya waktu sisa. Jadi datang ngaji muka udah ngantuk, datang ngaji muka udah lusuh, rambut udah aut-autan, baju sudah kusut. Datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak ada tanda-tanda musafir dalam dirinya. Artinya apa? Kalaupun dia orang jauh, sepertinya dia memang ready untuk datang, berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Dan duduknya, nah ini budaya kita mengaji sama budaya di zaman para Rasul dan para sahabat mengaji berbeda. Di sini Ustaz duduk, itu yang paling dekat Pak. Kalau saya yang paling dekat Pak Soleh, tapi di samping saya, atau Pak Soemi tapi di samping saya. Itu yang paling dekat ada di depan. Di sini nggak ada orang. Itu semuanya di sini, di depan. Nggak ada yang ke sana. Kalau ibu-ibu oke lah, karena ibu-ibu di sana. Tapi semuanya maju kemari. Itu di zaman Rasul mengaji. Jadi kata berita hadis ini, dia datang dan dia langsung duduk. Uniknya, padahal dia bukan orang yang dikenal, dia langsung duduk di depan Nabi. Jadi sebelumnya sudah ada orang, tapi dia langsung ngambil tempat paling depan. Begitu nyampe langsung bertanya, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam ihsan, ma huwa ihsan. Nah, kalau bahasa hadisnya itu, ya, Muhammad, tolong jelasin deh sama aku apa itu Islam, apa itu iman. Baru kemudian apa itu ihsan. Yang mau kita pelajari Pak malam ini, apa itu ihsan? Al-ihsan kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu kau menyembah Allah sama persis seperti kau mendengarnya, melihatnya. Kau sembah dia. An ta'budallah, makna menyembah ini Pak, Ibu, jangan memahami sholat. An ta'budallah ini maknanya adalah di semua urusan hidupmu ka'annaka yarah, kau melihat Allah. Itu ihsan. Ada perasaan dalam batin kita bahwa tidak ada tempat yang kita nggak jumpa dia. Bahkan maaf cakap, ketika kita di kamar mandi buang air, di toilet buang air, kita jadi malu karena Allah melihat kita. Pada saat kita mandi, kita tahu semua orang tidak melihat kita, tidak ada orang yang mengintip kita, tapi Allah nengok kita. Kira-kira kalau orang yang paling kita segani ngelihat kita Pak, sedang mengerjakan. Kalau Bapak sedang kerja, misalnya ada orang yang sedang bekerja di kebun, di bawah pohon sawit, terus direktur melototinnya, kerjanya bagaimana ya? Seorang anak sedang belajar di rumahnya, tiba-tiba datanglah guru kelasnya ke rumahnya. Dia sedang baca. Bagaimana cara belajarnya? Jadi artinya Pak, ka'annaka tarah, ini perasaan yang memang muncul dari dalam dirinya. Makom ini memang kelasnya bukan makom kita. Ya. Bagaimana kita hidup, di mana kita menyadari, merasakan Allah melihat kita di semua keadaan, kayaknya kelas kita masih jauh. Fa in lam takun tara, jika kau belum sanggup melihatnya, fa innaka yara. Fa innahu yara, maka dia melihatmu. Fa innama tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah. Kemanapun kau menghadapkan wajahmu, maka wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Tidak ada yang basah dan kering kecuali semua sudah dalam catatan Allah. Kemanapun kau menghadapkan wajahmu, fasamma wajh Allah, maka kau akan melihat wajah Allah. Jika perasaan ini ada dalam diri kita, insya Allah tidak ada masalah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pelan-pelan kita coba diskusikan ini. Pertama, pengertian. Ihsan dianalogikan sebagai atap. Jadi kalau ada gedung,
maka atap gedungnya itulah ihsan. Senyaman apa kita menjadi orang Islam, senyaman apa kita tinggal di dalam masjid ini, seenak apa kita bisa tinggal di dalam masjid ini, sehingga kalau hujan datang kita tidak kena hujan, kalau panas datang kita tidak kena panas. Apa yang kita butuhkan? Atap yang baik dan kokoh. Ihsan itu seperti atap itu. Sehingga kalau musim susah kita nggak panik. Kalau musim senang kita juga tidak merasa lupa diri. Ihsan itu seperti atap bagi sebuah bangunan yang membuat kita nyaman di dalam bangunan itu. Ada berapa banyak bangunan atau ajaran Islam yang kita nggak nyaman. Contoh, anak gadis tidak nyaman dengan menutup aurat. Sehingga dalam menutup aurat, ini saya ambil contoh ini ibu ya, jilbabnya sudah benar, tapi bajunya pusat kelihatan, bokong kelihatan, atau memang tidak kelihatan tapi ini ngepas. Kenapa dia tidak mau mengenakan sesuai dengan syariat? Jawabannya, ihsannya kurang. Bapak sholat, udah azan, bapak di kantor, terus diajak kawan sholat, bapak tidak mau, alasannya masih panjang waktu zuhur, bentar lagi. Terus orang yang dari kantor sholat, dari masjid sudah pulang, udah sholat, belum, bentar lagi. Kenapa bapak bisa sebentar lagi? Jawabannya, ihsannya kurang. Sudah bisa paham ya? Anak saya kalau disuruh wudu, ayo pergi wudu sana, dia masuk kamar mandi, saya balik, nengok lagi, udah siap. Saya periksa mukanya, ini tidak basah, ihsannya kurang. Nah itu kalau kita memahaminya di situ. Kadang-kadang orang melanggar sesuatu bukan dia tidak tahu, tapi karena tidak ada rasa takut, tidak ada rasa haram, dia merasa itu biasa-biasa saja. Ya sudah. Waktu Isa sudah masuk, bapak tidak ada kerjaan, cuma nonton TV. Padahal kalau ditinggalkan gak ada masalah, sebentarnya 5 menit. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Jawabannya, ihsannya kurang. Dia merasa gak nyaman tinggal dalam bangunan Islam dan menganggap bahwa tanpa kita bergegas melaksanakan ajaran agama tidak ada masalah. Bisa paham ibu? Sudah bisa paham ya? Kenapa ada orang yang jadi lemah? Ada orang yang satu malam bisa nonton bola tapi tahajud tidak. Sampai setengah 5 pagi belum tidur gara-gara permainan bolanya sudah perpanjangan waktu masih seri. Tambah lagi perpanjangan waktu seri, ujungnya tendangan penalti. Setelah selesai tidur. Kenapa? Ihsannya kurang. Pertama, dia tidak melihat Allah. Kedua, tidak ada perasaan Allah melihatnya. Oke ya, ini ringkasnya. Saya sampaikan pelajarannya dengan bahasa yang lebih populer. Ihsan berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan Islam. Jika seorang berbuat ihsan, maka amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan lama. Malam ini habis maghrib saya baca Quran, besok malam saya baca Quran, terus biasanya malam ketiganya kita agak malas ya. Apa yang membuat kita bisa bertahan lebih? Jawabannya sederhana. Kalau ihsan itu bagus, maka kita akan bisa bertahan lebih lama. Oke? Baik. Landasannya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jadi di semua urusan kita disuruh ihsan. Kalau saya disediain teh, sikap ihsan dalam menyediain teh atau ngambil teh, saya harus bisa menangkap butuhnya saya berapa. 1 gelas, setengah gelas, atau 1/4 gelas. Supaya apa? Supaya kalau saya cuma butuh setengah gelas, tapi disediakan 1 gelas, tidak mubazir, Pak. Allah mewajibkan kita untuk bisa berbuat ihsan di semua urusan kita. Kalau kita mau keluar rumah setelah mandi, periksa dulu mata ini, apalagi pagi, masih ada nggak sesuatu di ujung ini?
Maaf cakap, kalau kita ambil wudhu baru kumur-kumur kemudian insyiqaq, coba periksa ada nggak yang keluar tapi belum sampai keluar betul, supaya ketika kita keluar nanti atau berjalan keluar rumah sudah fresh, tidak ada lagi yang mengganggu. Taruh sandal jepit, di mana naruhnya, seperti apa polanya, semua harus dilakukan dengan ihsan. Gosok gigi, menyimpan pakaian, berpakaian dan semuanya itu dianjurkan dengan ihsan. Maka jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan. Apa cara yang ihsan? Jangan waktu ngasak parang, lebunya ditaruh di depan kita, itu enggak ihsan. Jangan ngasak pisau, ayamnya disuruh nengokin pisau yang kita asah, itu bisa buat dia stres dan itu tidak ihsan. Jangan meninggalkan sembelihan sebelum dua urat lehernya terputus, karena itu tidak ihsan. Jangan menyembelih, ini bahasa hadis, jangan menyembelih kalau pisau tidak tajam sehingga penyembelihan berlangsung lama dan terkesan tumpul pisau itu menyiksa dia dan Allah marah sama itu. Ya, jadi sampai urusan menyembelih binatang pun kita harus ihsan. Kemarin tadi juga istri saya cerita, mangga yang di belakang rumah bang, yang pentil pun jatuh. Gara-garanya kenapa? Kemarin ada pembersihan. Orang yang bersihin belakang nggak tahu dia ingin membuat lebih ramping pohon itu, dia papras itu bahagian yang tidak sedang buah dan kemudian bahagian yang buah tidak dipapras. Ternyata bahagian yang buah jatuh satu demi satu mangganya dan meninggalkan getah, kata istri saya. Kalau bahasa dia merajuk mangganya. Kenapa? Karena tidak ihsan. Bapak harus, kalau dan reform itu kan proses ihsan dalam menanam tanam. Berapa bulan kita biasanya dan reform? Setelah panen, ini pohon sudah tidak layak, kita tebang, butuh berapa lama untuk bisa tanam lagi? Proses apa yang Bapak lakukan? Itu semua adalah proses ihsan. Artinya apa? Semua harus dilakukan dengan baik, karena kalau tidak akan memberi dampak kebaikan sama kita. Dan hendaklah menajamkan pisau, menyenangkan dan menenangkan, menenteramkan hewan sembelihan. Itulah kenapa sebelum menyembelih, kalau nggak silap saya, itu lehernya dipegang, disapu-sapu supaya dia merasa nyaman di sini. Ya, ada beberapa orang yang mencabut bulunya supaya jangan terkesan sulit baginya merasakan proses sakarat. Sampai urusan ini pun kita diajari ihsan. Tuntutan untuk berbuat ihsan dalam Islam secara maksimal dan optimal. Baik, alasannya. Jadi ihsan itu apa? Ihsan itu buat baik. Kalau arti bebasnya buat baik itu, Bapak. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat kebaikan karena sadar Allah melihat kebaikan yang kita buat ini. Ihsan itu berbuat kebaikan karena kita tahu bahwa dan kita melihat Allah melihat kita dalam melakukan kebaikan ini. Tinggal berapa hari lagi kita buat baik. Kalau ada orang menyakiti hati kita, jangan sakiti hati orang yang sama, karena itu tidak pertanda bahwa kita orang yang ihsan. Biarkan orang itu menyakiti hati kita dan kita bersikap sabar dengan itu semua, karena sifat dan sikap dia itu akan berakibat, dia mendapat akibat dari Allah nanti. Kalau kita harus memaafkan, maafkan, jangan tunggu dia minta maaf. Karena kalau menunggu dia minta maaf, sama saja artinya kita tidak memaafkan orang itu. Yang namanya memaafkan itu as soon as possible, secepat mungkin. Begitu kita disakiti, sudah memaafkan dia. Maafkan aja lah dia. Iya, aku mau maafkan, tapi dia harus minta maaf sama aku. Kalau tidak, maaflah, aku tidak akan memaafkan dia. Nah, itu bukan memaafkan namanya. Karena memaafkan itu pekerjaan hati. Alasan berbuat ihsan ada dua. Pertama, adanya muraqabatullah. Apa yang membuat kita harus ihsan? Adanya pengawasan dari Allah. Ini ada duit 50 juta tergeletak di teras masjid. Sudah ibu,
Orang nggak ada, duitnya cash 50 juta, uang 100-an ribu. Ibu tengok tergeletak begitu saja di teras masjid. Tengok kamar mandi, tengok dalam masjid, tengok ruang kantor, tengok semua di kawasan masjid ini tidak ada orang. Oke? Baik. Cuma ada CCTV yang hidup. Mau nggak ambil duit itu? Nah, itu anak kecil saja sudah bisa jawab ya. Dia tidak mau. Kenapa dek? Dek, halo. Yang bilang enggak. Kenapa enggak mau ngambilnya? Kenapa enggak mau ngambil duit tadi? Ada CCTV, Pak. Kalau CCTV-nya enggak ada, ambil aja duitnya. Itu saya yakin mewakili jawaban kita semua ya. Artinya sekarang kita ini lebih takut CCTV ketimbang Allah. Wah pahala ya Pak. Sebenarnya udah pingin kali ngambilnya Pak. Tapi kayaknya ini jebakan ya Pak. Kenapa? CCTV-nya hidup. Pernah nggak kita merasa bahwa di setiap tempat CCTV-nya Allah hidup terus? Ya Allah, kok nekat buat salah? Kenapa kita harus ihsan? Jawabannya karena adanya monitoring Allah terus-menerus. Cuma sayangnya karena monitoring Allah ini abstrak, CCTV-nya Allah nggak kelihatan, kita jadi berani. Sudah disuruh Allah buat baik, tapi kita tidak mau buat baik. Kenapa tidak mau buat baik? Orang nggak ada yang nengok. Saya pernah melintas di Medan jalan simpang 4, enggak simpang 4 sih, lampu merah. Demi Allah, yang saya tengok kuning, saya jalan saja. Berhenti sama polisi. Apa langsung dia bilang, aduh bos, biasalah saya polisi di pinggir jalan. Kenapa Pak? Merah bos. Saya bilang itu kan mata bapak yang nengok merah. Mata saya nengoknya bukan merah, mata saya ngelihatnya kuning. Dia begitu. Saya jawab begini, saya ustaz Pak. Saya ngajarin orang jujur. Masa saya tidak jujur? Nggak ada gunanya saya tidak jujur. Kalaupun memang sudah merah, apa bapak pikir saya nekat melabrak jalan yang sudah merah lampunya? Bisa ditabrak orang saya. Terakhir dia nengok betul, tengoknya, oh ya sudah, lain kali jangan begitu. Itu sekali. Tapi memang uniknya polisi-polisi di pinggir jalan itu berondong. Begitu kita nabrak baru. Kejadian sekali lagi maghrib, saya mau mengisi ceramah hanya beberapa meter dari setelah lampu merah itu. Begitu saya jalan, memang saya tahu lampu merah. Saya jalan aja, nongol tiba-tiba. Ya udah, minggir. Terus dia bilang, tadinya tidak dia bilang. Begitu saya buka kaca, dia datangin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Terus dia belum nanya, saya bilang, saya tahu betul Pak, saya salah. Tapi masalahnya Pak, maghrib waktunya sudah lewat Pak. Saya mau sholat maghrib, saya belum sholat maghrib, dan saya ada pengajian ini di bank dekat sini. Dia langsung tengok, ya, udah maghrib ini rupanya. Kok stres dia? Udah gelap masih tanya udah maghrib rupanya atau tidak? Jadi Pak, saya benar-benar salah. Ya sudah, mari sini tengok dulu, entahnya udah mati STNK Bapak, kata dia, atau SIM-nya, dia baca. Rupanya di SIM saya masih tertulis anggota DPRD. Terus balik lagi, wah kantornya di mana Pak? Saya jawab, kantor saya sekarang Pak ada di tengah semua umat. Saya jawab begitu. Dan kemudian itu yang di SIM itu sudah nggak lagi Pak. Rupanya mungkin dia nggak dengar, tapi tetap dibalikkan. Lain kali jangan nabrak lampu merah ya Pak. Ya menabrak atau tidak, ya nggak mungkin lah Pak. Saya tahu karena saya masih mungkin bisa jalan. Yang mau saya ceritakan dari dua peristiwa ini apa? Saya mungkin jadi berani karena sebab saya nggak melihat polisi. Kalau saya melihat polisi, nggak mungkin saya akan berani walau saat lampu merahnya baru 1 detik sekalipun.
Tapi kedua, kalaupun kita menabrak ketidakbenaran atau kebenaran dan melakukan ketidakbenaran, maka cepatlah melakukan istighfar kepada Allah, karena Allah itu enggak zalim. Kejahatan seperti apapun yang kita lakukan, kita cepat minta ampun sama Allah. Ya. Nah, ini pelajaran yang patut kita lihat. Dalam sebuah hadis Nabi ditanya Jibril, maka Nabi mengatakan, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Dia. Tapi jika kau tidak melihat Dia, maka Allah melihat. Sudah. Ini proses monitoring. Yang kedua, adanya kebaikan Allah, maka kita wajib ihsan. Malam kita tidur, siapa yang jaga kita? Ada orang yang bisa jaga kita? Kalau malam tidur di kamar kita mungkin lebih aman, tapi ada orang yang tidur di lapangan terbuka, di hutan. Di saat tertidur, siapa yang menjamin binatang tidak datang mendekati dia? Tapi adanya kebaikan Allah membuat kita bisa nyaman dalam tidur kita. Ini yang mewajibkan, akhirnya membuat kita ihsan. Kalau ihsan apa untungnya? Pertama, kita akan dicintai Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang sama orang yang ihsan. Lihat, Allahu Akbar. Orang yang ihsan waktu ruku, Allah itu sukanya begini. Dia ruku yang betul yang mana? Ini rata, terus muka gini, enggak, muka gini, tapi mata melihat kemari. Dan tumanina. Allah suka sama orang yang tumanina. Tidak beruku. Allah suka yang begitu. Allah suka orang yang baca Quran tidak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allah tidak suka yang begitu. Allah suka yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ditutup setiap satu ayat. Allah suka orang yang beramal, sedekah. Jangan 10 juta sekaligus kemudian setahun tak sedekah lagi. Allah suka bapak sedekah 1 hari 1000 pun tidak masalah, tapi rutin. Allah suka dengan orang yang beramal sedikit tapi sering, ketimbang banyak tidak rutin. Allah suka orang yang pergi ke masjid. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia mesti jalankan di sana. Allah suka dengan orang yang tidak berlari. Allah suka orang yang tetap jalan seperti biasa. Tidak usah buru-buru. Walaupun akhirnya sampai masjid kau terlambat, kau telah dicatatkan dari saat berjalan dari rumah menuju sebagai orang yang ikut sholat di masjid. Allah suka dengan orang yang ihsan, dia baik. Allah suka dengan orang yang ketika ada orang bicara, iya saya tahu, tapi dengar dulu saya. Enggak, saya belum dengar. Anda harus dengarkan saya. Oh tidak bisa, Anda harus dengarkan saya. Allah tidak suka orang kayak begini. Sudah siap? Sudah selesai? Tidak ada yang patut disampaikan? Oke, kalau begitu saya mau bicara. Tadi Anda mengatakan seperti ini. Allah suka orang yang begini. Allah tidak suka dengan orang yang saling berbantah satu sama lain. Allah suka ketika kita meminta keterangan. Jangan menuduh orang dulu. Oh, memang dia itu. Itu biasanya memang malas itu ngaji. Enggak akan pernah itu mau mengaji. Padahal orang itu tidak mengaji bukan karena dia tidak mau mengaji, tapi mungkin ada pekerjaan yang dia tidak bisa tutupi untuk tidak bisa datang mengaji. Allah suka dengan orang-orang yang ihsan. Ya. Baik. Kemudian apa lagi? Orang ihsan itu untungnya dikasih pahala oleh Allah. Pahala itu nggak nampak sekarang. Ada contoh pahala dibuat. Ada pahala yang nggak disebutkan apa. Ada pahala yang dikasih bandingannya. Contoh, orang yang sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat subuh itu jauh lebih baik dari batu akik yang sebanyak apapun, dan kemudian emas, perak dan semua kekayaan dunia dikumpulkan, mesti jauh lebih baik sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kan nampak pahalanya jelas itu bandingannya kan? Siapa yang membaca Subhanallahil azim wa bihamdih, maka Allah akan membuat satu pohon di surga untuknya di tanah dia, di kebun dia. Jelas. Ada yang disebut begini, man salaka tariqan ila al-'ilm, salakallahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang berjalan menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan membukakan pintu menuju surga. Abstrak.
Siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dihitung 1 tahun dia duduk, 1 tahun ibadah. Ibadah yang mana? Seperti orang yang sholat sepanjang malam dan puasa sepanjang hari. Jelas. Jadi pahala itu luar biasa. Nah, ihsan akan dapat pahala. Seperti apa pahala? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang ketiga, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seringlah melakukan kebaikan, karena Allah itu akan membuka pertolongannya kepada orang yang melakukan kebaikan. Maka dengan demikian, kalau kita memberikan kebaikan, utamakan orang-orang baik dulu. Kalau kita infak, utamakan orang baik. Utamakan orang-orang yang hari-harinya dekat kepada Allah. Kalau dia susah, kasih dia makan, kasih dia beras. Jangan orang-orang salah, karena orang-orang salah itu masih harus membujuk hatinya. Sementara kalau seorang yang susah tapi kemudian dia rajin ibadah, kita harus merawat dirinya supaya dia jangan terfitnah dengan ibadahnya dan menuduh Tuhan tidak peduli terhadapnya dan dia meninggalkan ibadahnya. Anak-anak miskin yang kemudian untuk sekolah susah, padahal biaya sekolah sebenarnya untuk ukuran rezeki kita tidak banyak. Nah, maka tetaplah meminta, bantulah orang yang seperti ini. Allah lebih suka menolong orang yang dia berbuat ihsan. Baik. Kemudian, apa bentuk ihsan yang harus kita lakukan? Saya ulang sekali lagi, apa bentuk ihsan yang harus kita lakukan? Jadi sesuatu itu disebut ihsan karena 3 faktor. Ini kita ngaji nih, ngajinya ihsan. Ini 3 faktor. Pertama, ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas. Yang namanya ikhlas itu enggak urusan bibir. Mau sejuta kali bilang ikhlas, itu enggak ada ikhlas. Usolli fardhu isya'i 4 raka'atin mustaqbalil qiblah lillahi ta'ala. Itu bukan ikhlas. Walaupun dia sudah bilang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kerjaan hati. Siapa yang tahu ikhlas? Cuma saya sama Allah saja yang tahu. Saya datang kemari, kami berombongan datang kemari memberikan tausiah. Apa niat kami? Ikhlas itu hati kamilah yang paling tahu. Karena ikhlas itu tidak bisa dibahasakan secara lisan kecuali dengan kalimat lillahi ta'ala. Cuma itu saja. Dan orang ikhlas itu enggak kelihatan pamer. Tidak perlu pujian. Saya kemarin ceramah memberi materi tausiah Isra Mi'raj, suasana hujan, yang datang tidak banyak. Kalau dihitung jari masih lebih ramai yang datang malam ini. Anak-anak lebih ramai daripada orang tua. Orang tua yang dalam masjid paling, kalau saya hitung paling hebat ada sekitar 10 sampai 13 orang. Emak-emak tidak ada dalam masjid, hanya di luar semua. Dan kalau saya hitung paling sekitar 15 orang. Dan dari rumah saya sudah bilang, saya lelah sekali. Mungkin nanti saya ceramahnya tidak lama. Dan kayaknya saya akan ceramah datar-datar saja. Enggak masalah lah Pak Ustaz, namanya juga tidak begitu prima. Ya. Tapi dengan jumlah jamaah begitu, saya ceramahnya ternyata setelah pulang yang ngantar saya bilang apa? Tadi Ustaz bilang datar-datar saja. Ternyata Ustaz ceramahnya bukan datar, bergemuruh malah katanya. Apa yang membuat saya berubah? Ini Pak, yang datang itu menurut saya terpancar dari wajahnya sepertinya kok tulus-tulus semua gitu. Dan ternyata ketulusan mereka mempengaruhi saya untuk akhirnya juga tulus. Nah, itu dia. Jadi ada bekas keikhlasan yang bisa memberi pengaruh kepada orang banyak. Saya pernah ceramah di satu masjid, asal ceramah di situ selalu nangis. Asal ceramah di situ selalu minimal saya terisak. Saya tanya sama BKM, siapa yang bangun masjid ini? Kayaknya kalau melihat model masjidnya enggak cantik kali ya masjid ini. Tapi kenapa setiap saya masuk kemari, saya merasa hati saya teduh sekali. Mereka cerita sejarah, lantas saya bilang, oh kalau begitu benar, orang-orang ikhlas yang membangun. Sama seperti kita disediain makan. Ibu datang ke rumah orang tetangga. Terus yang punya rumah nyediain kita masuk.
Terus ngasih kursi sama kita itu caranya narikkan kursi pakai kaki, seret, duduk, kayak mana dulu? Tidak nyaman. Tapi saya baru pulang tausiah dari Serang kemarin. Yang undang saya itu sampai sekarang masih berbekas di hati saya. Jangankan pelayanan di rumahnya, sampai makan saya, itu nasi dia yang mengambilkan ke piring saya, air minum dia yang mengangkatkan ke cangkir saya, asal kosong dia tambahkan ke saya, dan sepanjang makan dia cerita terus kepada saya tentang kebaikan, tentang segala hal yang akhirnya membuat saya merasa seperti sangat dilayani olehnya, ya, merasa seperti kok saya ini begitu dihormati olehnya. Ketulusan itu memberi bekasan baik sama orang lain. Kalau orang tidak tulus, itu bekasnya kita juga tidak akan begitu baik melakukan kebaikan apapun sama orang seperti itu. Tapi Pak, saya nggak ada duit Pak. Nggak usah pasangan, Bapak Ibu kenapa harus bicara pakai duit? Apa selama ini Ibu bantu saya juga cerita duit? Kan tidak. Udahlah Bu, saya tidak pernah punya kesempatan panjang untuk bisa membalas kebaikan Ibu. Inilah kebaikan, inilah saatnya. Kenapa? Ketulusan. Orang tulus itu, dia nggak penting apa kata makhluk, karena udah cukup janji Allah sama dia. Dia menyediakan hidangan, mulut orang semua ribut nggak enak, dia nggak penting. Yang penting, aku sudah dibayar cash sama Allah. Itu orang tulus, orang ikhlas. Dan untuk bisa dibayar cash oleh Allah, dia mengerjakan seperti maunya Allah. Apa yang membuat Bapak datang setiap pagi gak ada orang? Sebelum subuh datang udah nyampe ke masjid. Pingin pujian siapa? Pingin ditengok siapa? Tidak ada. Maka kenapa Nabi mengatakan bahwa orang yang datang setiap malam isya ke masjid, subuh ke masjid, saksikan, itu loh orang yang beriman itu. Kenapa? Motivasinya datang itu bukan karena makhluk. Walaupun sekarang event politik banyak calon-calon wali kota, calon bupati senang subuh ke masjid. Kalau saya bilang sederhana saja, ini aja, tidak apa-apa, bagus itu. Kita doakan saja supaya kalaupun nanti jadi nggak putus. Kalau nanti jadi dia putus ke masjid, itu tanda yang kemarin tidak karena Allah itu. Begitu saja mengukir. Oke? Yang kedua, jadi ciri ihsan. Kenapa? Bagaimana caranya kita bisa buat ihsan? Pertama adalah ikhlasun niat, niatnya ikhlas. Sama seperti ibu dari mana? Ada orang tua yang begitu lahir anaknya cacat. Saya pernah melihat sampai anaknya itu dewasa tidak bisa bangkit dari tempat tidur, makan, minum, buang air di atas tempat tidur, sampai akhirnya anak itu meninggal. Tapi dari semua anaknya, ibu ini ternyata paling sayang sama anak yang gak bisa apa-apain. Cobalah, untuk apa membesarkan anak yang gak bisa ngapa-ngapain? Tapi kenapa dia masih terus membesarkannya? Kenapa kasih sayangnya malah melampaui dalam merawatnya ketimbang anak-anak yang sudah bisa berjalan? Itu bahasa ikhlas. Karena ikhlas itu gak nuntut sama makhluk, nuntutnya sama Allah. Oke, yang kedua, itqanul amal, rapi amalnya. Jadi orang ihsan itu pertama ikhlas niatnya, rapi amalnya. Sebenarnya tidak rapi sih, profesional. Nah, itu lebih tepat. Dia orang yang profesional. Kalau kerja dia rapi, kalau ibadah dia rapi. Pergi ngantor dia bawa sarung. Kenapa harus bawa sarung? Karena nanti waktu sholat saya harus mengganti celana saya dengan sarung. Loh, kenapa diganti? Apa kotor? Apa jorok? Apa bernajis? Bukan masalah bernajis. Saya merasa lebih teduh dan lebih tenang kalau pakai sarung, kata dia. Pak Ustaz, apa kalau tidak pakai sarung? Karena berobat? Enggak masalah. Tapi ketika ihsan itu kan plong di hati mengerjakan. Saya almarhum Ustaz Abdul Halim, ingat namanya? Anggota DPD kita yang ikut tewas dalam itu, satu amal dia yang saya tak lupa sampai sekarang. Saya pernah datang ke kantornya dan dia mendampingi saya keluar terus sampai ke kereta saya.
Baru setelah saya hilang dia membalik. Saya perhatikan itu. Artinya sebagai tuan rumah dia tak melepas saya di depan pintu rumahnya, tapi melepas saya langsung ke tempat parkir dan masih berbicara dengan senyum dengan saya sampai ketika saya pergi baru dia berbalik. Jarang ada orang kayak gini. Saya aja nggak kayak begini. Mohon maaf saya sering kalau ada tamu ke rumah saya selesai saya bilang, tapi saya mohon maaf itu biasanya begitu. Mohon maaf ya, saya tinggal ya. Saya begitu bahasanya. Kenapa saya tinggal? Karena dia pun udah mau pulang. Jadi sebelum dia berjalan, saya mohon maaf dulu, mohon maaf ya, saya tinggal, saya langsung masuk ke dalam rumah, saya tutup pintu. Tapi menurut saya itu pun belum beradab itu. Walaupun sudah saya buat. Tapi Ustaz Abdul Halim almarhum dia seperti itu. Selesai saya keluar kami dari ruang tamu, diantarnya saya keluar, bukan sampai di teras, tapi sampai di mana saya parkir kendaraan, saya starter kendaraan, dia masih menungguin saya, sampai saya berjalan. Dia masih menunggu sebentar, baru kemudian dia pergi masuk. Itu yang dimaksud dengan it's gone. Jadi kalau menerima tamu tuntas. Kita sering menerima tamu nggak tuntas. Saya pengen datang, siapa Pak? Udahlah, antarkan aja biar pulang dia bentar lagi. Kita tidak mau keluar, tamu pun pulang tanpa pernah berjumpa dengan kita. Itu namanya tidak tuntas, tidak rapi. Capek apa? Nanti begitu udah berbaju, begitu tengok baju makan terendam dia. Jangan lupa, apapun kebutuhannya, dia membawa rahmat masuk ke rumah kita. Apapun kebutuhannya. Ya, oke. Yang ketiga, jaudatul adab. Artinya, pertama tadi ikhlas niatnya, profesional amalnya, tuntas atau ya kita saya udah kadang di luar menyampaikan tuntas penyelesaiannya. Jadi kalau kita ngidam orang makan, ada satu sifat orang Melayu kalau nggak silap saya, entah orang lain juga sama. Tapi saya seringkali kalau orang Melayu yang begitu saya tengok, tak siap dia makan sebelum saya siap. Makanya cirinya makan tidak ngambil nasi banyak, dia ngambil nasi itu sedikit. Sambil makan dia cerita sepanjang makan sama kita. Dan kalau kita belum selesai dia tambah. Dia cerita, dia udah tahu nakarnya itu tahu dia. Pada saat kita belum mau habis nasi, dia ambilkan, makan lagi, tambah. Nih, ini kurang. Ya, dia hanya baru berhenti setelah kita menyelesaikan makan kita. Nah, itu juga bentuk pelayanan yang baik. Nah, kalau orang sifatnya begini, saya yakin gak usah cerita Allah, maaf cakap, binatang saja bisa sayang sama kita. Orang tua saya kemarin 3 hari yang lalu meninggal. 3 minggu yang lalu meninggal. Sebagian bapak-bapak ada yang mengunjungi. Alhamdulillah. Satu yang sekarang jadi catatan adalah kucing. Rumah itu tidak pernah punya kucing di rumah kampung itu. Tapi selalu ada kucing yang kalau dia pulang, dia biasa kalau maghrib ke isya di masjid, nanti pulang dari masjid, zuhur, asar dia juga ke masjid. Nah, kalau dia pulang dari masjid, kucing-kucing itu pun pada ikut lari mengejar dia dari belakang. Karena kebiasaan dia setiap dia makan dia selalu bahkan dari Kedai, kalau istilah kami dari Kedai dari kota Serbelawan itu dia sudah bawa makanan. Nanti asal ada makan dia minta dibungkuskan. Tanya orang, ada yang cerita sama saya, untuk apa itu Pak? Untuk kucing di rumah. Padahal kucing itu bukan kucing di rumah itu kucing-kucing tetangga yang karena dilayaninya dengan baik. Pada saat dia sakit, mak saya cerita, majikanmu sakit karena kucing ini kecarian rupanya. Jam-jam tertentu kucing itu datang, meong. Dia sudah di rumah sakit. Cerita terakhir saya tidak tahu karena saya belum datang ke sana. Tapi saya yakin kucing itu sangat kehilangan dia. Saya pernah, kakek saya juga, dulu kakek saya orang di kampung jaga lembu, punya lembu. Sampai kata Pak Cik saya, lembu itu taat sama dia. Cuma dipanggil, itu lembu datang. Coba lembu mana dipanggil bisa datang? Dia cuma bilang, calo artinya ayo atau mari sini. Datang. Disuruh pergi masuk kandang, masuk. Artinya apa? Ada hubungan emosional. Kenapa? Karena perilaku ihsan. Jangan lupa ya. Ibu tanam buah, tanam sayur, tanam
Kalau ibu ajak komunikasinya baik, terus ibu berikan hak-hak tanaman itu, ibu beri pupuk, ibu beri air, ibu jaga rawat, dia pun akan senang sama kita. Dia akan memberikan yang terbaik yang dia punya sama kita. Apa yang terbaik itu? Buah yang bagus. Cobalah mulai tidak usah diobati. Apa yang akan terjadi? Dia pun malas berbuah. Dia tidak peduli sama kita, sama seperti kita juga tidak peduli sama dia. Nah, itu akibat dari ihsan. Nah, saya pikir Bapak-bapak, catatan-catatan ini menjadi catatan baik sama kita. Maka yang harus kita lakukan untuk bisa mendapat ihsan ada dua hal. Pertama, zahiratul ihsan. Biasakan menunjukkan kita itu ihsan. Yang kedua, qimatul ihsan. Biasakan ikhlas dan menilai ihsan kita itu. Jadi kalau beramal, kalau melakukan kebaikan, gak usah cerita sama orang lain kita sudah buat baik. Sama buat seperti kita buang air, gak ada orang buang air pulang dari toilet cerita sama orang banyak. Ya, gak ada itu. Jadi bagaimana kita buat baik, sudah cukup, sudah, gak usah pakai cerita aku udah pernah bantu dia, aku udah pernah buat ini. Gak usah, itu pamer namanya. Nah, yang kedua yang penting sekali adalah tunjukkan supaya orang juga tahu bahwa memang dia bisa melakukan, masih ada orang baik dan masih sering dan suka melakukan kebaikan. Nah, saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Insyaallah kalau ada rezeki kita bisa bertemu di lain waktu. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.